Tapi ini sebuah titipan dari masyarakat yang memilih saya, yang harus saya pertanggungjawabkan. Nah, tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa di Jogja ini banyak sebutannya, kota pendidikan, kota pariwisata, kota budaya. Itu kita kemas sedemikian rupa, sehingga tadi Pak, saya tidak lupa pada saat pertama kali saya jadi calon wakil wali kota pada saat itu, diingatkan Pak Heri bahwa tugas menurut undang-undang itu harus mensejahterakan masyarakat. Yang meningkatkan, bukan memperbaiki kotanya supaya indah, supaya apa, tetapi hakikatnya harus memiliki dampak kepada kesejahteraan masyarakat. Ya, tadi cost-nya bagaimana, peningkatan income-nya seperti apa, dan seterusnya, sehingga ini bisa inline sebagai sebuah program, sebagai manifestasi dari tanggung jawab seorang kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Ya, menjadi pemandu lah begitu ya. Kalaupun tidak menjadi pemandu di depan sekali begitu, itu prinsipnya ya ketika ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang kurang lurus begitu, itu harus diingatkan, harus disuarakan bahwa yang lurus, yang seharusnya itu begini, yang seharusnya dilaksanakan itu begini, semacam itu ya. Jadi kecuali secara teknis tadi menghasilkan tenaga-tenaga atau lulusan-lulusan yang profesional, kemudian kompeten dan relevan dengan kebutuhan zaman, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dari riset-risetnya, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil-hasil riset begitu, itu tentu harus ada sikap yang meluruskan kalau ada yang bengkok, ya, yang membelokkan ke arah yang benar kalau ada yang arahnya melenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayuh Bagja dan memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Universitas yang sudah sangat lama. Tentu saja sudah sangat banyak karya yang dihasilkan dan sangat banyak alumni atau lulusan yang sudah mengabdi di berbagai bidang, di berbagai tempat. Nah, saya sekarang sudah bertemu dengan Bapak Dr. Andes Haryadi Suyuti yang sekarang menjadi Wali Kota Yogyakarta. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah juga kabar baik, sehat tentunya, sehat. Pak Bambang. Senang sekali bisa bertemu pada kegiatan inspirasi, ya, Kagama menginspirasi untuk bangsa dalam rangka peringatan ulang tahun 72 tahun Universitas yang kita cintai, Gadjah Mada. Pak Haryadi mungkin bisa cerita sejak mulai dari menjadi mahasiswa di Visipol,
kemudian merintis karir di perusahaan swasta, dan akhirnya kembali ke Jogja menjadi wali kota. Monggo silakan Pak. Wah, ini kalau cerita sukses itu enak Pak. Tapi saya menyampaikan dulu, ini jauh daripada kata ria. Ini menjawab apa yang Pak Bambang Sardono atau host minta pada saya. Kon cerita yo tak dongeng. Kan kira-kira gitu tuh Pak. Ya, jadi saya terdaftar di Gajah Mada pada tahun 1983. Ya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Jadi pada saat itu saya daftar di Gajah Mada, pilihan utama saya Fakultas Teknik, tapi ternyata saya masuk di pilihan kedua saya, di Visipol, di mana pada saat itu saya masih ingat betul di jurusan Administrasi Negara ini tingkat kompetisinya termasuk tinggi Pak. 1.650 yang daftar di AN, yang diterima 50 pada waktu itu. Ya, dan terus dari situ saya cukup agak lama sekolahnya. Jadi tahun 83 masuk, 85 saya dapat ijazah sarjana muda. Jadi waktu itu masih ada sarjana muda itu Pak. Masih BA, itu tahun 85 saya dapat 2 tahun saya BA, terus kemudian 3 tahun saya sudah menyelesaikan ya kelengkapan studi saya sampai dengan apa namanya KKN. Nah, skripsinya sesuai ya, skripsinya cukup lama. Jadi skripsi itu saya selesaikan pada ujian skripsi saya pada tanggal ya bulan Desember lah waktu itu, sehingga saya lulus tahun 89 tapi wisuda Februari 90. Itulah, jadi dan kegiatan saya di Gajah Mada ya tentunya pernah jadi ketua keluarga mahasiswa, administrasi negara, dan berbagai organisasi yang lain. Di sana berkumpul dengan masa-masa yang paling senang ya masa-masa kuliah. Mana saya juga punya calon yang sekarang menjadi istri saya, di Gajah Mada, dulu di AN juga, tahun 87 dia masuk, tapi kemudian pindah, katanya, wah ini nek podo-podo AN gue ngomongnya mengompol, ini gitu, ngompol itu ngomong politik Pak, katanya gitu. Sudah pindah tahun 88 di psikologi, gitu. Ya, terus, ya tadi selesai, sana berbagai pengalaman menarik lah di sana, gitu, di Visipol Gajah Mada, dan pada waktu itu juga Gajah Mada tempat saya kuliah belum seramai sekarang. Sekarang gedungnya sudah cukup rapat, padat Gajah Mada ini ya. Itu nah, tapi tentunya juga waktu sekolah dulu juga sangat kegiatan di luar di dalam kampus pun di luar kampus juga sangat banyak. Saya rasa sedikit berbeda dengan anak-anak sekarang, di mana anak saya juga lulusan Gajah Mada, itu sekolahnya udah cepet-cepet Pak. Gitu. Cepat-cepat karena bayarnya larang, biar kita bayarin murah. Ya, Pak Bambang dulu berapa tuh bayarnya? Saya masih 65.000. Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu jiwa seluruh. Saya lebih murah lagi. Saya ya 24.000. Nah, kan gitu. Artinya sekarang sudah tidak bisa didapatkan, sehingga pesan saya kepada adik-adik mahasiswa yang sekarang itu ya ayolah cepat-cepat sekolah. Kasihan orang tuamu yang membiayai sekolah lama-lama gitu kan. Nah, gitu. Kira-kira gitu Pak Bambang. Nah, Bapak ini kan kemudian memang aktif di kampus, aktif juga di luar kampus, di organisasi-organisasi. Organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan sebagainya. Nah, apakah itu yang akhirnya menuntun Bapak untuk kemudian jadi aktif di politik lah ya dalam arti luas dan menjadi wali kota? Ya, jadi pelajaran berharga di Gajah Mada ini adalah menurut saya di salah satunya adalah
pembelajaran in-house di kampus. Suasana belajar ini sangat baik pada saat itu. Dan yang kedua adalah kuliah kerja nyata. Jadi harapan saya ya KKN ini masih terus dilakukan di Gajah Mada ini sebagai kampus rakyat. Kenapa? Karena di KKN itulah bahwa kita banyak menimba ilmu dalam kerangka kuliah, pembelajaran, di mana kita berinteraksi dengan masyarakat. Nah, tadi organisasi ini juga demikian. Jadi organisasi ini kita mulai belajar sharing di Gajah Mada. Apalagi kita berada dalam naungan kampus Gajah Mada, kita ketemu di luar itu ya kalau ditanya kuliahnya di mana Gajah Mada gitu kan sudah percaya diri, sehingga ini menjadi bekal tersendiri dalam kehidupan saya selanjutnya pasca saya selesai kuliah di Gajah Mada itu. Nah, kalau tidak salah Bapak sempat di swasta Pak ya kegiatannya? Ya, oke. Nah ini tadi cerita di kampus. Sekarang cerita setelah saya selesai kuliah. Jadi wisuda saya Februari 90. Lalu kemudian saya Mei 90 saya sudah mulai bekerja pada saat itu di Bank Sampurna, Bapak. Ya, terus saya di Sampurna ini 13 tahun sampai dengan 2003. 2003-2006 saya pindah ke BUMN Indofarma Persero Tbk. Ya, jadi lalu 2006 saya ke Jogja mengikuti pilkada bersama-sama dengan Pak Heri jadi wakil wali kota. Jadi 16 tahun saya merantau di Jakarta dengan segala dukanya, suka dan dukanya. Kemudian saya kembali ke Jogja tahun 2006 itu menjadi wakil wali kota sampai tahun 2011 sampai dengan 2016 saya wali kota periode pertama. Karena terus kemudian 2017 saya ikut pilkada lagi, saya menjadi wali kota periode kedua dari tahun 2017 sampai dengan insya Allah elected officer saya akan selesai pada bulan Mei tahun yang akan datang atau 2022. Jika kalau dihitung itu sudah paron-paron Pak. 16 tahun saya di swasta dan BUMN, ya 3 tahunnya di BUMN, 16 tahun saya berada di Jogja. Ini juga unik Pak. Jadi saya dari perusahaan rokok, ya 13 tahun saya di perusahaan rokok, 3 tahun berikutnya itu di perusahaan obat. Jadi jarang mungkin orang yang dari perusahaan rokok ke perusahaan obat. Belum lagi dari perusahaan rokok, perusahaan obat, jadi masuk dalam jajaran birokrasi di pemerintah Kota Yogyakarta. Justru itu menariknya Pak, bagaimana diceritakan itu. Jadi kan sama sekali mungkin tidak merintis di partai politik dulu atau seperti apa gitu, tiba-tiba masuk gimana Pak? Ya jadi saya ceritanya ya kalau tadi di perusahaan rokok Sampurna itu ya saya sudah sampai pada level direksi di anak perusahaan. Saya menjabat direksi itu umur 31 tahun 95 saya di Sampurna. Ya, terus kemudian pindah ke Indofarma itu juga tidak langsung pindah gitu aja, tapi saya di komite audit dulu, ya komite audit berapa bulan nggak lama di sana, terus saya menjadi organik di Indofarma Tbk. Nah, balik ke Jogja, ya memang dari dulu saya tuh begini Pak, pulang itu indah. Jadi kalau saya sejak awal saya kerja di Jakarta, dulunya saya nggak pengen Pak kerja di Jakarta itu Pak. Kerja ya nyambut gawe nang Yojo wae. Kecil lahir di Jogja, sekolah di Jogja, kuliah di Jogja, ya terus seneng Yojo lah. Bayangan saya dulu di administrasi negara itu kan bisa daftar di Kementerian Dalam Negeri, atau di instansi pemerintah, entah itu kabupaten atau kota gitu. Tapi istri saya dulu calon istri saya ini bilang bosku nek Jakarta kono, waduh Jakarta lagi serem ya saya bilang itu kan, ibu kota ya. Dulu kan gitu, kejamnya Ibu Tiri tidak sekejam ibu kota kan Pak, wah ngeri saya. Ya udahlah, saya coba di Jakarta mencoba peruntungan. Kebablasan sampai 16 tahun. Dan
saya selalu ingin pulang karena di Jakarta pun saya sering pulang. Jadi istri saya dan anak saya beberapa saat itu tinggal di Jogja. Sementara saya ngelaju saja. Nah, masuk di jajaran pemerintah kota itu, saya juga nggak punya cita-cita, hidup saya ini ngalir aja, Pak. Saya nasihat orang tua saya itu bahwa manusia ini punya 3 constraint waktu. Ajaran agama itu. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. That's it. Karena kalau sama aja itu merugi, katanya kan begitu, Pak. Nah, kalau lebih jelek, nah itu dilaknat ya, Pak. Nah, gitu. Jadi saya tuh hidup saya ngalir saja, dan satu ketika saya masih kerja di Jakarta pada waktu itu tahun 2006 itu saya di awal-awal lah kira-kira bulan Februari Maret gitulah ya. Saya diajak ngobrol Pak Heri, wali kota pada waktu itu, untuk bisa menemani beliau di pilkada berikutnya tahun 2006 itu menjadi wakil wali kota. Wah, kurang di pengalaman. Ya orang sing pengalaman loh, kecuali incumbent. Beliau juga mengatakan, nah saya dulu Yorano pengalaman, tiba-tiba melu pilkada, dulu masih pilihan legislatif ya, Pak Heri itu 2001 kan. Itu ya jadi wali kota. Nah, terus piye? Yo, pokoknya wali kota ini penak, wakil saya penak gitu, ya kan? Ya udah, akhirnya saya mengikuti proses internal di partai di bla-bla sampai akhirnya saya pasangan dengan Pak Heri, saya wakilnya, beliau calon wali kota, saya calon wakil wali kota di pilkada tahun 2006. Alhamdulillah dipilih oleh rakyat. Kami terpilih menjadi pasangan itu pada kira-kira bulan Oktober kalau nggak salah tahun 2006. Karena pilkadanya sempat mundur karena gempa 2006, Mei 2006 waktu itu, Pak. Ya udah, begitu masuk di sini ya sudah, terus wali kota ya jadi wakil wali kota ya daftar lah kira-kira gitu kan, Pak. Daftar pilkada wali kota. Kok ya alhamdulillah kepilih lagi, Pak. Nah, pisan kas lah nanggung gitu kan, periodenya kan 2 kali. Daftar lagi. Terus kemudian ya alhamdulillah terpilih kembali sampai sekarang ini saya bertemu dengan Pak Bambang. Luar biasa. Ketika pertama kali diminta untuk menjadi wakil wali kota itu kan tentu bukan tidak ada alasannya, Pak. Pasti orang melihat ada sesuatu di Pak Haryadi. Nah, itu apa kira-kira? Ya mungkin kecocokan, Pak, ya kecocokan. Jadi wakil periode pertama Pak Heri itu adalah Bapak Sukri Faturi. Kan pada saat itu tahun 2001 sampai dengan 2005. Nah, saya nggak tahu kenapa kok Pak Heri milih saya. Jadi mungkin barangkali milenial barangkali, Pak. Saya ini 9 tahun di bawahnya Pak Heri. Jadi saya jadi wakil wali kota itu umur 42. Pada zaman itu termasuk wali kota yang tidak terlalu tua. 42 tahun saya sudah jadi wakil wali kota. Jadi pilihannya itu. Kemudian saya sudah malang melintang di dunia keuangan, di pasar modal waktu itu juga temannya kan banyak. Barangkali kalau saya di sini, saya bisa bawa teman-teman saya untuk berinvestasi di Jogja, melakukan kegiatan ekonomi di Jogja, sehingga akhirnya Jogja bisa meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitas ekonomi. Karena saya diberitahu Pak Heri, jadi pasangan kepala daerah kui berdasarkan undang-undang itu tugasnya itu satu, tapi itu sangat berat. Apa itu? Adalah mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan masyarakat, coba saya menerjemahkan bahwa mensejahterakan masyarakat itu terjadi kalau income masyarakat itu naik, sementara cost-nya tetap. Atau sebaliknya, dengan income yang tetap, tapi cost-nya turun. Income naik itu melalui beberapa kegiatan pemberdayaan ekonomi. Nah, cost-nya turun berarti dengan cara ya tadi
beban-beban masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan itu bisa disubsidiasi oleh pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmatif sehingga kos masyarakat itu turun. Dengan income kan selalu ada deltanya di situ. Nah, delta inilah yang harus bisa dipertanggungjawabkan sebagai bagian untuk meningkatkan apa yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat. Masyarakatnya harus lebih sejahtera. Itulah kira-kira. Nah, mengenai yang lain-lain, saya rasa ya tadi hubungan lebih pada hubungan pribadi, hubungan ini ya, gitu. Mungkin Pak Heri juga cocok dengan saya, sehingga saya bisa menemani beliau sampai akhir periode kedua beliau sebagai wali kota. Dan beliau membebaskan pada saya, Besar, terima kasih sudah menemani saya di sampai periode kedua. Monggo silahkan, kalau mau maju ya saya support. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Kembalilah ke duniamu lagi, kepada dunia usaha, ataupun dunia BUMN, atau di swasta, ya kira-kira. Tapi saya lebih memilih alternatif pertama tadi, bahwa ya Pak, saya mencoba lagi, apakah masyarakat masih percaya pada saya untuk menjadi calon wali kota di 2011-2016. Sebelum bicara mengenai apa tadi ya, kiat mensejahterakan masyarakat tadi, itu kalau untuk nyalon pimpinan daerah seperti itu kan nggak bisa lepas dari partai politik. Nah, ya. Bagaimana Pak memelihara itu? Memang betul Pak. Jadi sekarang ini ada yang namanya calon independen, segala macam yang bebas dari partai politik. Tetapi hakikat daripada demokrasi, kalau kita bicara pilkada, apalagi pilkada itu kan substansinya demokrasi. Jadi seseorang itu tidak bisa dengan kepandaiannya ataupun dengan segala kekuatan keuangannya itu tidak bisa menjadi calon kalau tidak dicalonkan oleh partai politik. Nah, partai politik inilah juga tidak hanya cukup satu partai politik, tapi kan ada ketentuannya, harus sekian persen dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut saya ini adalah satu hal yang baik dalam proses demokrasi. Namun pengalaman saya mengatakan ya tadi kita akan ketemu dengan partai politik untuk menanyakan visi misi kita. Nah, kita juga pasti menyampaikan visi misi daripada partai politik tersebut. Partai politik akan mendukung apabila kandidat ini punya potensi menang. Jadi itu pasti diukur. Dengan apa? Survei dan lain sebagainya. Tidak mungkin partai politik itu tiba-tiba mengusung orang yang tidak ketahuan cenderungnya dan lain sebagainya menjadi calon. Jadi ada persyaratan di sana ya. Tentu ini saya lalui, saya juga, dan kaitan dengan komunikasi politik tadi ya saya sampaikan bahwa salah satu keuntungan saya adalah saya ini banyak teman Pak, ya, banyak teman entah itu di legislatif maupun di eksekutif. Sehingga ini yang banyak membantu saya. Di eksekutif tentu merumuskan kira-kira jadi wali kota ini. Dan saya belajar pada saat saya menjadi wakilnya Pak Heri. Kan begitu. Kita juga sama menyampaikan visi misi. Itu juga sama aja Pak, pada saat itu ditimbang-timbang oleh partai politik. Nah, Heri Sudianto karo Haryadi menang ora ya kira-kira. Dan Haryadi itu urung ngerti sapa yang ngerti itu mah bedinduk nang kene dadi Cak Pak Heri dadi wakil. Tapi pada saat itu saya bahwa mungkin masyarakat sudah percaya dengan Pak Heri. Jadi siapapun calon wakil yang diajak beliau ya ikutnya Pak Heri. Dan saya diuntungkan dengan itu karena beliau incumbent. Nah, terus kemudian di 2011 juga begitu, saya menghadapi calon partai politik dan sebagainya, begitu survei dan sebagainya. Akhirnya saya dicalonkan pula oleh partai politik untuk menjadi kandidat dari calon wali kota periode 2011-2014. Jadi kita lalui semuanya dan jangan takut bahwa mungkin Pak Bambang akan menanya ke entek biro gitu loh. Ya kan, jadi saya sudah lupa, tapi yang jelas menurut saya masih dalam batas-batas di mana saya bisa mengikuti kegiatan politik tersebut. Jadi ada dua, ada political cost
ada money politik kan gitu. Ya, kos politik. Ya, itu kos politik ya, tadi kita kan pertemuan sosialisasi yaitu dari kita tentunya. Tapi kalau untuk melakukan deal-deal dengan partai politik, ya saya tidak sampai pada tahapan itu. Kalaupun toh ada dalam batas-batas, misalnya pendaftaran calon di partai A, partai B, partai C, ya itu kan ada mekanismenya di mereka. Dan juga komitmen untuk menjalankan roda partai politik dalam proses pemenangan sebuah kandidat. Saya rasa itu sama. Tapi bahwa itu ada hal tertentu, tidak. Sangat tergantung, Pak. Jadi di Yogyakarta ini, dari pengalaman saya mengikuti pilkada, baik itu di pilkada 2011 sebagai calon wali kota, maupun pilkada 2017 sebagai saya juga calon wali kota, itu dalam batas-batas yang wajar dan batas-batas yang kita penuhi. Tidak ada hal yang berlebihan. Jadi jangan takut butuh duit 100 miliar, segala macam itu enggak. Menurut saya tidak benar. Karena kita ukur saja bahwa pemerintah daerah ini kan mengeluarkan biaya untuk pilkada. Nah, Jogja ini dihitung dari biaya untuk pilkada yang orang per orang itu paling rendah di Indonesia. Itu saja kira-kira. Nah, Pak Haryadi ini kan diterima ya oleh masyarakat. Buktinya wakil wali kota pertama, kemudian wali kota kedua. Nah, Jogja ini kota pendidikan, kota pariwisata, kota budaya. Nah, apa yang membuat orang Jogja merasa cocok? Wah, saya rasa agak susah kalau saya menilai diri saya. Tapi bahwa yang jelas pola kepemimpinan, pola komunikasi itu bisa diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat itu bisa memilih saya. Dan saya ucapkan terima kasih dan sekaligus merupakan tanggung jawab saya untuk mempertanggungjawabkan amanah. Jadi sekali lagi bahwa kemenangan itu bukan sebuah kemenangan atas kekalahan, tapi ini sebuah titipan dari masyarakat yang memilih saya, yang harus saya pertanggungjawabkan. Nah, tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa di Jogja ini banyak sebutannya, kota pendidikan, kota pariwisata, kota budaya. Itu kita kemas sedemikian rupa, sehingga tadi Pak, saya tidak lupa pada saat pertama kali saya jadi calon wakil wali kota pada saat itu, diingatkan Pak Heri bahwa tugas menurut undang-undang itu harus mensejahterakan masyarakat. Yang meningkatkan, bukan memperbaiki kotanya supaya indah, supaya apa, tetapi hakikatnya harus memiliki dampak kepada kesejahteraan masyarakat. Ya, tadi cost-nya bagaimana, peningkatan income-nya seperti apa, dan seterusnya, sehingga ini bisa inline sebagai sebuah program, sebagai manifestasi dari tanggung jawab seorang kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Dan tadi rakyat juga demikian, kami tetap begitu selesai pilkada, rakyat yang memilih saya ataupun tidak memilih saya itu sama saja. Itu juga harus kita support mereka tentunya dengan afirmasi ya tentunya kepada yang memilih terlebih dahulu. Walaupun tidak boleh di nomor duakan, tetap sama. Tapi kalau secara objektif itu sama gitu ya, kita ya tadi pemilih kami, terutama kepada orang yang memilih kami itu pesannya apa, ininya apa, janjinya apa ya harus kita penuhi dalam program dalam 5 tahun. Jadi setahun sekali dievaluasi, setahun kedua dievaluasi, ketiga dan seterusnya. Sehingga, nah atas dasar itulah mungkin saya juga nggak tahu kami maju lagi di pilkada tahun 2017 sebagai calon wali kota untuk periode kedua kalinya itu juga, dan saya juga bersama-sama dengan calon wakil saya yang juga dulunya bukan merupakan wakil wali kota tetapi merupakan teman saya, adik kelas saya di Visipol, Pak Heru Purwadi. Itu beliau adalah komunikasi tahun 84. Jadi saya kenal beliau. Ya tadi saya bilang, Mas, ini ayo naik gelem, ayo kita pilkada bareng-bareng.
Nek menang jangan jumowo, nek kalah jangan saling menyalahkan di antara kita. Kita sudah blended, sudah ada pasangan. Kira-kira demikian lah Pak. Pak, Bapak alumni administrasi negara. Ada nggak Pak hubungannya dengan apa yang dikerjakan sekarang? Ya pastinya ada. Jadi saya mengawali karir saya justru bukan di bidang saya di Visipol. Tapi itu bekal saya di Visipol Gajah Mada. S1 ini membentuk karakter berpikir atau frame of thinking-nya. Nah, itu tetap berlaku, apalagi setelah saya 16 tahun saya mulai berkuliah dan saya masuk lagi di sini, itu ada satu hal yang sangat penting bahwa ada ilmu yang namanya public policy, ada ilmu ekonomi, kemudian juga pengantar pemerintahan dan sebagainya. Ini merupakan kerangka dasar saya dalam mengelola unit pemerintahan atau unit birokrasi yang namanya pemerintah Kota Jakarta. Jadi pasti tidak akan lepas antara apa yang sudah menjadi bekal saya sampai dengan implementasinya. Dan saya juga selalu berkomunikasi dengan teman-teman Gajah Mada, para senior saya, ini gitu. Jadi bahwa kebijakan-kebijakan itu juga dalam beberapa hal saya mesti kontak beberapa senior di Gajah Mada dan tentunya teman-teman juga welcome atas beberapa curhatan saya kira-kira gitu Pak, memberikan jalan keluar. Dan saya merasa sangat terbantu di era kepemimpinan ini dengan tadi Gajah Mada berada di belakang saya. Dan sebagai wujud rasa hormat saya kepada Gajah Mada, saya pun pernah didaulat menjadi Ketua Pengda KK Mada Risma Jakarta, kira-kira pada tahun 2014 lah, kira-kira. Saya ingat betul karena pada saat Pak Jokowi itu ikut Pilpres 2014, saya sudah jadi Ketua Pengda KK. Dan saya katakan kepada beliau, Bapak, bukan secara politis, secara sosial, kami atas nama Pengda KK Mada Risma Jakarta mendukung pencalonan Bapak. Terus gimana? Ya caranya serahkan pada kami, kira-kira begitu. Baik. Nah, Pak, sekarang kan jaringan alumni Gajah Mada ini, Kagama ini, mulai dari presiden, jadi menteri, apalagi di Jogja gubernurnya juga alumni Gajah Mada, wali kota dan sebagainya. Itu di dalam praktek sehari-hari seperti apa, Pak? Memudahkan, membantu, apa justru membuat riko? Sangat memudahkan. Ya, memudahkan komunikasi karena kita berbackground sama Gajah Mada, membawa satu nama Gajah Mada. Bahkan kemarin juga saya sempat pada saat bertemu Pak Pratik, Pak Erlangga, juga saya bilang, tanggal 9 Oktober yang lalu. Wah, besok ini All Gajah Mada final loh ini Pak, 2024 ini. Nah, kok bisa? Nah, Pak Erlangga maju, jadi rencananya itu, saya baca di media katanya mau maju. Pak Erlangga Gajah Mada. Pak Ganjar Gajah Mada. Pak Anies Gajah Mada, kan gitu. Nama-nama yang beredar di pasar ini tentu kan itu Gajah Mada semua. Kak Imin ya itu Visipol juga ya toh. Itu juga mau ini kan Gajah Mada semua. Nanti sudahlah coba dirembuk saja supaya nanti agamanya orang bingung. Nah, kalau bingung gimana? Terpecah-pecah Pak, sayang. Walaupun terpecah itu ya dalam kerangka dinamika demokrasi. Gitu ya kan Pak, itu sih saya, tapi tadi ya baca sukses lorong saya wis mimpah wae gitu. Jadi dari Gajah Mada ini keluar satu aja gitu kan. Jadi ya saya rasa kebanggaan kita terhadap alma mater tidak hanya cukup bangga sebagai alma mater saja, tetapi juga ada rasa tanggung jawab, saling mengingatkan, ada yang keliru, ada yang amit-amit kena OTT, yaitu Gajah Mada bukan. Pertanyaan kami selalu gitu. Ini kena OTT, cek Gajah Mada pun dihui. Oh gitu, ya bukan berarti kita tidak cuek, tapi Gajah Mada kita sayangkan.
Kira-kira begitu. Kelihatannya Gajah Mada belum ada, Pak, ya? Ya, kita pembelajaran karakter di Gajah Mada ini insya Allah kami sangat kuat dan kami selalu bergandeng tangan dalam rangka tadi sesama alumni Gajah Mada, selama alumni Yogyakarta ini kita pegang nama baik alma mater kita dengan baik-baik. Itu istilah Pak Aryadi bagus sekali itu. All Gajah Mada final. Itu seloroh saya loh, Pak. Nah, Pak, saya mau tanya ini, peranan orang tua, terutama ayah Pak Aryadi itu, Pak Sarkowi Suyuti ini kan orang yang banyak dikenal ya, apa itu ada pengaruhnya atau malah jadi beban untuk Pak Aryadi? Ya tentunya lebih banyak hasil positifnya. Ya, banyak meniru dari beliau. Saya rasa juga Pak Bambang Tuerso pada waktu di Semarang, Suara Merdeka pada waktu itu beliau masih jadi rektor di salah satu universitas di Semarang. Jadi ya bagaimanapun juga Haryadi ini bin Sarkowi kan kira-kira begitu. Nah itu adalah sebuah konsekuensi bagi saya untuk menjaga pertama nama baik orang tua. Kebetulan nama orang tua saya dalam konteks pelaksanaan pemerintahan namanya juga cukup baik. Yang sampai akhir hayat beliau meninggal tahun 2021 tahun ini bulan Juni gitu ya pada waktu itu. Nah, ya itu tadi Pak. Jadi ajaran-ajaran orang tua saya bahwa satu tadi bahwa hidup ini pegang 3 constraint waktu tadi. Ya, jangan lupa sholat, ya. Kemudian juga jabatan itu bukan kebanggaan atau tapi jabatan itu amanah. Itu bedanya. Amanah itu harus dipertanggungjawabkan, baik itu kepada Tuhan, kepada keluarga maupun kepada masyarakat pada umumnya. Jadi saya rasa saya beruntung punya ayahanda saya dengan track record yang positif. Ya tentu track record inilah yang terus menjadi bagian dari saya. Dan orang juga akan selalu melihat Haryadi ini anak sopo. Orang Jawa itu kan bilang selalu bibit bobot BBT karoko. Oh ini putrane Pak Jokowi, ponakane Pak Zanjawi. Ya dengan seperti itu orang sedikit banyak pada keluarga besar kami ini yang memang memiliki track record positif di tengah-tengah masyarakat, sehingga itu juga akan tentunya membawa dampak langsung kepada saya. Nah, tinggal persoalannya ya tadi, waduh beban saya juga berat nih, om saya, ayahanda saya itu menjadi tokoh-tokoh di tengah-tengah masyarakat pada zamannya. Orang yang selalu dilihat adalah kebaikannya. Nah, kalau saya minus, waduh itu minusnya bukan min 1, tapi langsung min 2, min 4 dan seterusnya. Kira-kira gitu Pak Bapak. Jadi, tapi bersyukur saya bahwa saya dilahirkan dalam struktur keluarga yang demikian, mempunyai teladan daripada om dan ayahanda saya sendiri. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji. Terakhir, mungkin Bapak ada saran atau harapan baik kepada alma mater, Civitas Akademika, khususnya pada mahasiswa, mungkin ada kesan-kesan, ada tips bagaimana caranya merintis karir dan menjaga reputasi supaya berhasil di masyarakat, di pemerintahan, ya, kemudian di tempat pekerjaan. Monggo silakan Pak. Baik Bapak. Jadi khusus untuk adik-adik saya atau mungkin anak-anak saya ya, karena anak saya juga lulusan Gajah Mada ya. Jadi ini kepada para mahasiswa ataupun juga para alumni, terutama kepada mahasiswa, jangan pernah lelah untuk selalu belajar. Gajah Mada ini adalah universitas yang merupakan one of the best di Indonesia. Sudah benar tracknya kalau Anda di Gajah Mada. Ya, dengan tradisi akademik, tradisi alumni yang sudah kemana-mana, tentu ini akan menjadi bekal bagi adik-adik mahasiswa manakala nanti selepas dari Gajah Mada. Karena pada akhirnya network Gajah Mada inilah yang akan juga
kita selalu mengatakan bahwa kita bergandeng tangan, kita selalu saling bantu-membantu, selalu mengingatkan sebagai sesama alma mater, kita sesama alumni Gajah Mada untuk meningkatkan kualitas diri, namun jangan lupa bahwa selaku alumni Anda membawa nama besar Gajah Mada. Tolong pesan saya, titip jaga baik-baik universitas atau alumni Gajah Mada yang sudah kita sedang ini, jangan pernah menjadi contoh yang tidak baik bagi Gajah Mada. Karena nanti yang rusak adalah Gajah Mada sebagai lembaga institusi akademik. Dan terus adik-adik saya silakan timba ilmu sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa juga berorganisasi. Karena organisasi ini akan memperkaya pengetahuan akademik kita untuk kita bisa terjun di tengah-tengah masyarakat. Hidup Gajah Mada. Terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Haryadi Suyuti, Wali Kota Yogyakarta, yang sudah menceritakan pengalamannya kuliah, kemudian sampai terpilih menjadi wali kota, dan apa-apa yang dilakukan dan apa-apa yang dipesankan untuk generasi berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses Pak Tugun. Atur Pak Bambang, sehat selalu Pak Bambang, jangan lupa prokesnya. Udah vaksin belum? Harus sudah vaksin dan jaga kesehatan, olahraga untuk selalu senantiasa kita melawan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.